Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permata, mahasiswa aktif masuk semester 7 jurusan Logistik Bisnis di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, merupakan perguruan tinggi hasil penggabungan dari Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. ULBI adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang logistik, manajemen rantai pasok, dan tata niaga elektronik. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my feet, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Penggunaan pupuk telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pertanian. Pupuk memiliki peran tak tergantikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selama lebih dari setengah abad telah hadir di tengah masyarakat petani, mengantarkan pupuk hingga ke pelosok Nusantara dengan segala daya upaya. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas, mulai dari dermaga-dermaga khusus, armada kapal, hingga jaringan distributor dan kios yang tersebar di seluruh negeri, menjamin distribusi pupuk sampai kepada para pelanggan sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk Indonesia siap menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah. Pabrik-pabrik pupuk terletak di lokasi-lokasi strategis antara lain PT Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Ujang di Cikampek, dan Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe. Tidak hanya melayani sektor tanaman pangan, tapi perkebunan, industri, serta pasar ekspor. Sejak diresmikannya nama Pupuk Indonesia pada 3 April 2012, hingga kini memiliki 10 anak usaha yang bergerak di bidang industri pupuk IPC. Perdagangan, logistik, energi pangan. Dengan struktur dan sinergi bisnis yang kokoh, Pupuk Indonesia siap mengembangkan bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Pupuk Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi melalui revitalisasi pabrik serta mengembangkan bisnis melalui verifikasi bidang usaha, serta mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan semangat profesionalisme, Pupuk Indonesia bertekad untuk terus mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan nilai
Indonesia Sinergi untuk Ketahanan Pangan. Okay, let's go. Hai, selamat datang di perjalanan saya. Mari kita lihat apa saja yang saya pelajari dan lakukan selama magang ini. Selama 3 bulan, saya berkesempatan magang di PT Pupuk Indonesia Departemen Operasional Distribusi Jabar Banten. Saya memilih tempat ini karena PT Pupuk Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka di bidang distribusi pupuk yang relevan dengan bidang logistik yang saya pelajari. Selain itu, saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang manajemen distribusi dan rantai pasok di industri secara nyata. Selama magang, saya bertugas yaitu pertama, membantu membuat laporan DPCS versus ketentuan stok harian terkait update stok serta ketentuan yang melakukan pelaporan pada website DPCS per kota atau kabupaten. Yang kedua, penarikan SAP dan pelaporan alokasi versus realisasi untuk menentukan kebutuhan space agar dapat melihat rata-rata kiriman harian dan penjualan harian. Yang ketiga, melakukan rekapan pelaporan dokumen. Dalam tugas ini saya melakukan rekapan pelaporan dokumen-dokumen seperti laporan BBM, tol, listrik, air, telekomunikasi, dan pengisian rekapan inbox. Yang keempat yaitu mengarsipkan seluruh dokumen yang masih menggunakan kertas melalui metode scanning seperti BAHPP, invoice, bar, posto untuk arsip keperluan perusahaan. Yang kelima, penghapusan tiket booking pada Sistro yang sudah tidak terpakai. Yang keenam yaitu melakukan rekapan surat penunjukan yang di dalamnya terdapat nomor surat, nama ekspeditur, rute asal, rute tujuan, tarif, dan status. Yang ketujuh, monitoring distribusi produk subsidi remote untuk mengetahui total perintah kirim, realisasi kirim, selisih kirim, dan alokasi kebutuhan kiriman pada gudang remote. Yang kedelapan, membuat surat permohonan permintaan pendaftaran supply chain finansi atau SCF agar dapat mempersingkat pencairan keuangan tagihan ekspedisi. Yang kesembilan yaitu membuat notulen mengenai Zoom dengan pihak ekspeditur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.